I want you, like it's magnetic. Super iklim. Hai semuanya, baik di sini saya Monica akan menjelaskan materi subbab pertama dari buku Hukum Internasional yang berjudul Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia, karya penulis Dr. Muhammad Risnain SMMH yang diterbitkan oleh tim kreatif Sanabil pada tahun 2020. Buku ini berisi 8 bab, total 188 halaman, juga daftar pustaka dan dilengkapi glosarium. Tak lupa juga tentang penulis di akhirnya. Di sini saya akan mempresentasikan bab pertama di dalam bukunya. Oke, pada bab pertama ini berisi pendahuluan. Pendahuluan ada beberapa bagian. Ada A, B, C, dan D. Yang A, peristilahan, B, pengertian, C, landasan sosiologis dan yuridis hukum internasional, dan D, tujuan dan fungsi hukum internasional. Bagian A ada peristilahan. Dalam istilah hukum internasional yang disampaikan Mohtar Kusuma Atmaja tentang hukum internasional sesungguhnya mengandung dua aspek penting. Pertama, hukum internasional dalam konteks hukum publik atau public international law, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Yang kedua ada hukum perdata internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Pengertian menurut Mohtar Kusuma Atmaja, hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya ada landasan sosiologis dan yuridis hukum internasional. Menurut Aristoteles, sifat dasar manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon yang selalu berhubungan dengan manusia lain dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dan perlu bantuan dari manusia lain. Begitu juga dengan hukum internasional ini, yang hadir untuk saling melengkapi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pergaulan dengan manusia lainnya dalam suatu organisasi yang lebih besar, yaitu negara. Tujuan dan fungsi hukum internasional. Tujuannya ada 5. Yang pertama, mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia, mengatur hubungan antar negara, melindungi hak asasi manusia, mencegah konflik dan perang, dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama internasional. Kita lanjutkan ke fungsi. Fungsi hukum internasional ada 7. Yang pertama yaitu mengatur hubungan diplomatik dan konsuler. 2. Mengatur perdagangan internasional. 3. Melindungi lingkungan hidup. 4. Mengatur penggunaan kekuatan militer. Yang kelima, menyelesaikan sengketa internasional. 6. Mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Dan yang ketujuh, mengatur hak-hak laut dan ruang udara. Tujuan dan fungsi tadi bersumber dari organisasi PBB, Konvensi Den Haag tahun 1907, dan Konvensi Jenewa tahun 1949, dan yang terakhir dari Piagam PBB tahun 1945. Oke, pemaparan materi dicukupkan sekian. Terima kasih. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.